Umur setahun lo berarti lo udah dicekokin Coca-Cola. People here drank on average more than 2 liters of Coca-Cola a day. Gara-gara ini jadinya Coca-Cola tuh bener-bener jadi minuman utama di sana. Kita bahas Meksikoan lagi. Ini sangat mind blowing sih menurut gua. Gue mau cerita soal merek minuman soda asal Amerika yang terkenal banget di sana dan bahkan sampai punya peran besar di masyarakat Meksiko. Dampaknya tuh bener-bener ke berbagai aspek ini minuman. Aspek budaya, agama, politik, semuanya ada. Kebayang gak lu? Minuman soda doang nih, tapi impactnya tuh sampai ke level politik. Itu gimana coba? Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas kenapa orang-orang Meksiko kecanduan banget sama Coca-Cola di Learning by Googling. Ya, kan kita tahu, peminat minuman bersoda gini kan di dunia tuh emang banyak banget ya. Gua salah satunya sih bisa dibilang. Walaupun kalau minum kebanyakan jadi nggak sehat ya, tapi tetap tuh banyak yang doyan. Bahkan di Meksiko, penduduknya tuh sampai kecanduan banget sama minuman soda. Khususnya di sini Coca-Cola. Dan gilanya pengaruh Coca-Cola di sana tuh udah kuat banget. Sampai-sampai kayak yang gue bilang tadi, Coca-Cola tuh sampai beneran nempel di berbagai aspek. Mulai dari budaya, agama, politik, itu semua ada unsur Coca-Colanya. Gimana coba tuh? Tapi sebelum kita bahas kecanduannya gimana, sebelum kita bahas kecanduannya itu separah apa, gue mau bahas dulu nih tentang sejarah Coca-Cola di Meksiko. Biar runut nih jadi nih, biar kita tahu gimana sih awalnya sampai akhirnya sekarang orang-orang Meksiko tuh jadi pada nyandu cola begini. Jadi Coca-Cola ini pertama kali tuh munculnya di Amerika di tahun 1886. Dan kalau menurut website Coca-Cola Meksiko, pertama kalinya Coca-Cola datang ke Meksiko dan bikin pabrik di sana tuh di tahun 1926. Datang langsung punya pabrik tuh di sana. Terus ya udah, dari situ selama beberapa dekade Coca-Cola nih stay di Meksiko. Tapi waktu itu dia nggak terlalu populer. Masih belum banyak yang tahu sama belum banyak yang minat juga. Nah, kalau menurut SBS News, kondisi ini tuh mulai berubah di tahun 1960-an. Waktu Vicente Fox mulai kerja di Coca-Cola Meksiko di bagian ekspedisi. Dia waktu itu jadi supervisor rute gitu, yang nyari tempat-tempat buat promosi gitu. Tugas dia tuh nyari market, ya nyari pasarnya lah intinya. Sampai akhirnya sekitar 10 tahun kemudian, Coca-Cola tuh baru mulai bener-bener booming dan jadi populer banget. Waktu Vicente Fox naik jadi presiden Coca-Cola Meksiko di awal tahun 1970-an. Dia waktu itu mutusin Coca-Cola nih harus jadi sponsor di Olimpiade Meksiko sama Piala Dunia yang waktu itu bakal diadain di Meksiko. Menurut dia, kalau bisa sampai jadi sponsor di kedua ajang itu, nama brand Coca-Cola di Meksiko nih bakal keangkat banget. Makanya campaign Coca-Cola tuh waktu itu bener-bener gede-gedean banget. Bener-bener total banget mereka. Dan ternyata terbukti, berkat jadi sponsor ini, Coca-Cola tuh jadi makin populer di Meksiko. Penjualan mereka tuh meningkat terus. Cuan mania lah udah pokoknya. Dan ya udah, dari situ peminat Coca-Cola di Meksiko tuh makin hari makin banyak. Pokoknya hampir semua orang tuh doyan Coca-Cola. Sampai akhirnya Coca-Cola jadi punya banyak peran di kehidupan masyarakat Meksiko. Karena ya emang udah bener-bener nyatu banget sama budaya masyarakatnya. Udah kecanduan banget nih mereka nih. Emang perannya apa aja? Ada beberapa peran kan ini ya. Yang perannya di kematian orang sana dulu kali ya. Ngeri gak tuh, peran pertama langsung kematian loh. Jadi orang-orang tuh kan sebenarnya harusnya udah pada tahu ya, kalau minuman-minuman kayak gini tuh nggak baik buat kesehatan. Terutama ngaruh banget ke gula darah. Dan kalau minuman soda begini terlalu banyak dikonsumsi, itu kan bisa bikin kita kena penyakit yang namanya diabetes mellitus. Dan diabetes mellitus ini kalau menurut WHO, dia ini adalah penyakit penyebab kematian terbanyak kedua di Meksiko. Setelah penyakit jantung iskemik. Per tahunnya bisa nyampe 80.000 orang yang meninggal di Meksiko gara-gara diabetes mellitus. Meninggal gara-gara kebanyakan konsumsi gula. Yang salah satu penyebab terbesarnya ya Coca-Cola ini. Jadi ya bisa dibilang benar-benar jadi salah satu pembunuh utamanya orang-orang Meksiko lah minuman ini. Dan kalau udah begitu kan harusnya logikanya orang-orang sana tuh mulai hati-hati ya sama minuman ini ya. Harusnya. Tapi sayangnya kalau menurut Maria del Socorro Sanchez, nutrisionis di Rumah Sakit Utama di San Juan Chamula,
Dia bilang kebanyakan korban dengan penyakit ini tuh mereka tuh nggak sadar. Dan nggak mau terima juga kalau sakit mereka tuh disebabkan karena kebanyakan minum Coca-Cola. Pada denial tuh mereka tuh. Nggak mungkin, Coca-Cola nggak seberbahaya itu. Coca-Cola tuh bikin seger, bukan bikin sakit. Ya emang gila ya kalau udah candu tuh ya. Emang kecanduan Coca-Cola di sana tuh separah apa? Kalau menurut insider, Meksiko jadi negara dengan konsumsi Coca-Cola per kapita terbanyak di dunia. Disebut dalam setahun aja nih, kalau dirata-ratain, tiap orang di Meksiko tuh minum 700 kaleng tiap tahunnya. Atau berarti ini sehari minimal minum 2 kaleng ya. Aduh, ginjalku. People here drank on average more than 2 liters of Coca-Cola a day. More than 800 liters of Coke in a year. Terus gilanya kalau menurut The Guardian, sekitar 15% anak-anak umuran 1 atau 2 tahun, sama sekitar 3% bayi di bawah 6 bulan di Meksiko tuh udah secara teratur minum minuman ringan. Terutama di sini Coca-Cola, yang emang nguasain 73% pasar minuman ringan di sana. Anjir. Belum umur setahun loh berarti loh, udah dicekokin Coca-Cola. Sakit, jir. Kenapa bisa gitu? Soalnya harga Coca-Cola di sana tuh murah banget. Kalau dibandingin sama air kemasan tuh harganya ya mirip-mirip lah. Jadi karena kurang edukasi tentang bahayanya, atau mungkin udah cenderung bodo amat juga, orang-orang ini tuh mikirnya daripada pakai uangnya buat beli air mineral kemasan yang nggak ada rasanya, mending beli Coca-Cola aja sekalian. Enak, seger, harganya sama. Ini mikirnya seperti tidak berpikir ya. Terus lagi di sebagian besar wilayah Meksiko, air bersih, terutama yang buat diminum, itu tuh udah lumayan susah dapetinnya. Dan akhirnya gara-gara ini jadinya Coca-Cola tuh bener-bener jadi minuman utama di sana. Bener-bener jadi pengganti sumber hidrasi dasarnya orang-orang Meksiko. Jadi kalau di kita kebanyakan aus dikit minumnya air kan. Nah kalau di Meksiko, aus dikit minumnya Coca-Cola. Makanya tingkat obesitas di sana juga jadi tinggi banget kan. Nih, kalau menurut data dari FAO, di tahun 2015 aja, obesity rate Meksiko tuh ada di angka 32,8. Ketika obesitas global cuma ada di angka 11,7. Ini kan jauh banget ya bedanya ya. ¿Qué es más caro, comprar agua o comprar Coca-Cola? Igual. ¿Y aquí el agua de la llave no la puede tomar? Del tubo, no. Del tubo. Es mala. Viene sucia. Viene sucia. Terus selain faktor harganya yang murah dan susahnya air bersih, ternyata faktor mindset juga ngaruh banget nih. Ternyata banyak orang Meksiko yang ngira kalau Coca-Cola itu bisa jadi obat buat mereka. Bisa nyembuhin sakit sama bisa nambah energi. Kenapa gitu? Soalnya kalau menurut Mes, dulu Dr. John Pemberton, pencipta Coca-Cola, dia tuh masukin sedikit takaran kokain di resep Coca-Colanya. Makanya namanya ada Coca-Cola-nya kan. Coca-Cola, kokain. Oke. Dan kandungan kokain di Coca-Cola awal-awal ini juga udah diverifikasi ya sama Drug Enforcement Administration. Sampai akhirnya di tahun 1903 diilangin tuh kokain dari resepnya Coca-Cola. Jadi masih menurut Mes, Coca-Cola yang sekarang tuh emang masih tetap pakai daun coca di resepnya, tapi udah nggak ada kandungan kokainnya. Udah aman nih jadinya kalau diminum nih, udah halal, tapi tetap masih ada sedikit efek adiktifnya. Makanya orang tuh pengen beli lagi kan. Dan karena efek ini jadinya banyak masyarakat Meksiko yang ngerasa kalau Coca-Cola ini tuh obat. Coca-Cola ini tuh sumber nutrisi buat mereka. Soalnya kalau abis minum ini mereka tuh ngerasa segar, ngerasa fit, ngerasa sehat. Kalau nggak minum jadi gerah, jadi lemes lagi. Rasanya mereka begitu. Makanya tadi kan banyak yang denial ya, pasti kasih tahu kalau Coca-Cola itu sebenarnya nggak sehat. Karena ya mereka ngerasa sebaliknya. Mereka ngerasa sehat-sehat aja. Sehat kok ini, sehat. Tahu-tahu diabetes aja. Bahkan nih saking candunya, Coca-Cola di sana tuh sampai dijadiin sesajen buat para arwah. Dijadiin sajen buat roh-roh leluhur dan dewa. Mirip-mirip Thailand ya kalau ini ya, tapi jenisnya aja yang beda. Sama alasannya mungkin beda juga nih. Kalau ini emang alasannya apa? Kalau menurut The Guardian, orang-orang Meksiko tuh nganggap Coca-Cola ini adalah persembahan yang bagus. Roh sama dewa itu pasti lebih seneng kalau dikasih Coca-Cola. Karena kan rasanya manis sama enak gitu kan. Roh-roh Meksiko gulanya tinggi-tinggi nih berarti ya. Terus yang mind blowing lagi nih, Coca-Cola tuh dulu sempat jadi pengganti alkohol tradisional di gereja-gereja loh. Bahkan dulu ada juga beberapa gereja yang disebut dengan nama Gereja Coca-Cola.
Gara-gara kalau lagi acara-acara keagamaan, minuman-minuman di sana tuh diganti jadi Coca-Cola semua. Padahal basicnya sebenarnya ini gereja biasa doang, nggak nyembah Coca-Cola, nggak mengkultuskan Coca-Cola, enggak. Mereka cuma selalu nyediain Coca-Cola karena harganya tuh murah dan gampang didapetinnya. Lama-lama malah jadi dijulukin sebagai gereja Coca-Cola sama orang-orang. Why do you think there is so many people with diabetes here? عليك إيه بهيك تأسك الشاملة هاك وشال جابيل Tambahan dikit deh nih, jadi di Meksiko tuh bahkan saking candunya mereka sama Coca-Cola, sampai-sampai dukun di sana, syaman di sana, itu tuh ada yang obatnya pakai Coca-Cola. Jadi kalau dukunnya mau ngobatin orang nih, media penyembuhannya tuh disembur pakai Coca-Cola gitu sama dia. Terus si pasiennya disuruh minum Coca-Colanya. Dan kalau udah gini pastinya dukunnya sedia kulkas yang isinya Coca-Cola ya. Gila loh, sampai jadi obat dukun. Ada lagi yang berobat ke sana. Terus nih, saking populernya Coca-Cola di Meksiko waktu itu, Presiden Luis Echeverria yang ngejabat dari tahun 1970 sampai 1976, dia tuh sampai pengen menasionalisasikan Coca-Cola. Dia pengennya Coca-Cola tuh jadi perusahaan milik negara, bukan swasta asing lagi. Dia pengennya Coca-Cola tuh jadi BUMN, saking udah dianggap sebagai identitas mereka. Sampai udah dianggap sebagai identitas Meksiko. Bahkan Presiden Echeverria waktu itu sampai nyuruh orang buat nyari tahu formula dan resep rahasianya Coca-Cola. Biar dia bisa bikin Coca-Cola versi BUMN. Dan kalau menurut The New York Times, saking frustrasinya dia waktu itu karena nggak dapat resepnya, Presiden Echeverria tuh sampai ngancem bakalan ngusir Coca-Cola dari Meksiko kalau mereka nggak mau ngasih formula rahasianya ke usaha-usaha lokal. Anjir, segitunya anjir. Tapi ya cara ini pun tetap nggak berhasil. Coca-Cola tetap merahasiakan resepnya dari siapapun. Ya ada sih endingnya dikasih tahu dikit, tapi itu pun bener-bener dikit banget. Dan nggak dikasih tahu juga, takarannya berapa-berapa aja tuh nggak dikasih tahu. Terus dari situ sempat dicoba juga tuh sama beberapa ahli kuliner Meksiko buat bikin ulang resepnya. Tapi ya tetap nggak berhasil. Hasil dari resep sendiri ini tuh rasanya cuma mirip-mirip doang, tapi nggak bener-bener persis kayak Coca-Cola rasanya. Jadi ya tetap dianggap gagal lah itu. Gila ya, segitu obsesinya loh mereka loh. Es el vendo. Ese más quiere gente, si no hay ese, ¿y por qué no compras? ¿Y por qué no agarras? Y sabes, compramos. Véndame 2 cocas, por favor, grandes. Terus nih, lu inget kan Vicente Fox yang di awal-awal tadi, yang bikin Coca-Cola jadi naik di Meksiko tadi? Nah, menurut Britannica, di tahun 2000, dia nih sempat nyalonin diri jadi presiden Meksiko. Dan karena Vicente Fox ini termasuk tokoh yang terkenal di Meksiko, berdatanganlah tuh sponsor-sponsor kampanye ke dia. Dan sponsor paling besar buat kampanye presidennya ini adalah ya apalagi Coca-Cola. Jadi ya dengan kata lain, perusahaan yang dibesarin dulu sekarang tuh ngedukung banget niat Fox buat jadi presiden. Walaupun waktu itu dia tuh udah pensiun dari Coca-Cola. Udah bukan presiden Coca-Cola lagi. Ngerasa punya utang budi kali ya Coca-Cola ke dia ya. Dan ya udah, nyalon lah dia kampanye sana sini, pemilu, dia menang dong. Vicente Fox kepilih jadi presiden Meksiko selanjutnya di tahun 2000. Ini kan gila ya, dari presiden Coca-Cola loh jadi presiden Meksiko. Menurut gue ya kalau dia nggak ada nama di Coca-Cola dulunya, kemungkinan nggak akan kepilih loh. Emang ada apa ya? Ya ada andil Coca-Cola juga lah di sini lah. Mana sponsor paling gedenya dia juga kan terus kan pas kampanye kan. Nah kalau menurut BBC selama masa jabatannya Vicente Fox nih ngebuat kebijakan liberasi perdagangan yang bikin investasi asing di Meksiko jadi lebih gampang dan lebih luas. Dan berkat itu di masa pemerintahannya ini penjualan Coca-Cola tuh naik sampai 50%. Karena ya kebijakan yang dibikin tadi tuh bikin Coca-Cola jadi lebih gampang buat masuk ke Meksiko. Jadi makin banyak deh tuh pabrik Coca-Cola di sana. Dan ya kayak gue bilang tadi, ditambah juga sama backgroundnya Vicente Fox yang emang mantan presiden Coca-Cola. Terus Coca-Cola juga ngebantu banyak kampanye dia kan. Nah dipercaya faktor-faktor itu juga yang sedikit banyak jadi naikin minat masyarakat Meksiko ke Coca-Cola. Dan ya udah, akhirnya balik lagi tuh ke pembahasan kita yang awal tadi. Tentang peran Coca-Cola di kematian orang-orang Meksiko. Jadi karena udah sejak lama Coca-Cola jadi budaya di Meksiko, kalau ada acara apapun minumnya pasti Coca-Cola.
Jadinya gara-gara itu tingkat kematian karena diabetes mellitus di Meksiko tuh jadi tinggi banget. Dan buat nanggulangin ini, pemerintah Meksiko tuh sebenarnya sempat ngeluarin undang-undang pembatasan kandungan gula dan penjualan makanan dan minuman manis khususnya ke anak-anak. Tapi ya endingnya ini gitu doang, ngeluarin undang-undang doang. Tapi kalau ada yang melanggar nggak ditindak apa-apa. Aparat-aparat sana juga kayak ditindak juga nggak akan ngaruh nih orang, tetap doyan Coca-Cola. Atau kalau ditindak takutnya jadi huru-hara, jadi ya udah dibiarin aja sama mereka. Dan karena faktor-faktor itu semua, itu dia kenapa sampai sekarang masyarakat Meksiko ini masih kecanduan sama Coca-Cola. Gila ya, minuman kaleng doang loh ini loh, efeknya bisa segitunya ke satu negara. Sakit. We're heading for a structural healthcare crisis for our population. So if this measure doesn't pass, the lawmakers that aren't supporting it should have to explain why. Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang kenapa orang Meksiko kecanduan Coca-Cola. Dan ini level candunya menurut gue udah cukup parah sih ya. Kalau merevisi gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin nggak ada video, bisa tulis di komen, kita diskusi juga biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.